Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ungkapan yang sudah sangat lazim. Kesatuan, bersatu. Bicara tentang bersatu atau kesatuan, maka kita harus membicarakan satu kata kunci, yaitu setia. Setia. Makanya perkawinan dikatakan kamu yang dulu dua menjadi satu, dan satu-satunya harapan untuk tetap satu adalah setia. Setia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kenapa bisa runtuh? Karena bercerai. Dan satu-satunya harapan untuk tetap teguh adalah setia dalam persatuan itu. Kalau kita mendengarkan secara utuh bacaan ini, misi dari kenapa harus bersatu itu, makanya GMKI katakan ut omnes unum sin, agar mereka satu adanya. Misi kenapa kita harus bersatu? Supaya menjadi pemberitaan. Gitu. Itulah alasan kita bersatu, berkumpul, membangun satu kesatuan supaya menjadi pemberitaan. Kristus mau dan dia berdoa agar kita itu bersatu. Betapa tidak mungkin kita menjadi pembawa misi kalau kita sendiri bercerai-berai, tidak bisa bersatu. Suatu cerita, konon katanya, ini ilustrasi, ada sebuah kerajaan yang sangat tangguh. Kerajaan itu tangguh karena apa? Karena dia mempunyai pasukan berkuda yang sangat hebat. Berkali-kali dari kerajaan lain menyerangnya, tetapi kerajaan ini sangat tangguh. Kekuatannya ada pada pasukan berkudanya yang sangat hebat. Seorang panglima dari tentara dari kerajaan seberang diutus untuk menjejaki kenapa dan bagaimana kita bisa menguasai kerajaan ini. Berkali-kali kita serang, tetapi mereka sangat hebat, dan kehebatannya itu adalah pasukan berkudanya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dalam sebuah penyamarannya, panglima itu menemukan kelemahan kerajaan itu. Panglima itu masuk dalam penyamaran dan mencoba menawar berapa harga setiap kuda-kuda yang hebat. Orang di situ rupanya memang merasa dirinya bahwa mereka sangat hebat, tapi berpikir bahwa kehebatannya itu karena mereka adalah prajurit-prajurit yang hebat. Mereka lupa kalau salah satu kekuatan terbesar mereka adalah kuda. Mereka dengan mudah menjual kudanya dengan nilai yang fantastik, karena dipikir bahwa kita ini jago, kita ini prajurit yang hebat. Mereka lupa kalau mereka itu prajurit hebat karena berkuda. Lalu panglima ini kembali ke kerajaannya dan berkata begini, kita nampaknya bisa menguasai mereka karena mereka tidak punya kesetiaan. Solidaritas mereka rendah. Mereka tidak menganggap bahwa kuda adalah temannya yang paling setia. Dan peperangan akan kita menangkan kalau mereka sudah tidak memiliki kuda-kuda yang tangguh. Akhirnya benar, seluruh kuda terbaik di kerajaan itu dibeli dengan harga yang fantastik. Lalu kemudian pada suatu hari, ketika seluruh kuda-kuda hebat itu sudah dibeli oleh kerajaan tetangga, menyeranglah kerajaan tetangga. Dan tak adalah arti dari prajurit yang hebat tanpa kuda. Tidak ada artinya lagi. Mereka akhirnya kalah dengan sangat mudah karena mereka lupa satu hal. Kuda adalah temannya, dan kuda adalah bagian yang tidak boleh terpisahkan dari kehidupan seorang prajurit berkuda. Apa makna dari cerita ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan bergereja. Kita boleh merasa bahwa iman kita tangguh, tapi tanpa persekutuan lemahlah kita. Karena persekutuanlah tempat di mana Kristus berharap bahwa engkau ditempatkan di sini untuk memberitakan damai sejahtera bagi semua. Tidak bisa seorang diri, dan tentu tak mampu kita mengerjakannya seorang diri. Itulah alasan bagaimana gereja harus bersatu. Kita harus setia terhadap persekutuan, karena dari persekutuanlah kita menceritakan contoh yang baik, hidup dalam saling mengasihi. Orang bisa masuk surga dengan memilih tinggal di hutan, tidak punya partner, tidak punya teman. Tapi apakah itu yang disebut dengan iman sejati?
Iman sejati adalah iman yang diuji di tengah badai. Kita bisa memilih berkebun saja, tidak perlu membangun realitas sosial. Tapi Yesus mau agar Yesus mengutus kita ke dunia ini untuk bersaksi, menceritakan bahwa Tuhan itu baik, dan itu harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pribadi lepas pribadi. Bagaimana hidup bersatu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hubungan horizontal dulu. Hubungan horizontal dulu. Kegagalan kita karena mencoba membangun hubungan vertikal tanpa mempunyai hubungan yang baik dengan yang horizontal. Orang tidak akan pernah berkelahi dengan tetangganya kalau hubungannya dengan Tuhan baik. Tapi kalau hubungannya dengan Tuhan tidak baik, tumbuh-tumbuhan pun diserangnya, binatang pun dipukulinya. Artinya dimanapun dia berada, dia pasti punya masalah. Mari kita membangun hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Kita pahami bahwa kenapa kita di sini, di jemaat Paraili, itu karena kita diutus Tuhan ke sini. Kehadiran kita tidak boleh mengerjakan yang lain. Tugas kita adalah membangun persekutuan dengan baik. Dan harapan besar Tuhan adalah agar orang melihat persekutuan yang kita bangun itu, dan mereka kemudian katakan, itu adalah murid-murid Tuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalimat ini kalimat yang sudah lazim, dan semua kita mengerti kapan kita runtuh, ketika kita bercerai. Mesakara di potuo, pantangkara di pomate, sama dengan kalimat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kapan kita runtuh? Kalau kita sudah berbeda pendapat dan tidak bisa lagi bersatu untuk hal-hal yang tidak terlalu prinsip, mari kita mencoba untuk menyatukan prinsip kita, menyatukan pendapat kita. Ada banyak orang yang kemudian harus meninggalkan gerejanya, bukan karena Kristus sudah tidak ada lagi dalam gerejanya, atau bukan karena Kristus tidak diberitakan lagi sebagai Sang Juru Selamat di gerejanya, tetapi karena dia tidak menyukai satu orang atau dua orang, atau tidak menyukai yang lain. Itu berarti bahwa kita salah dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita membangun hubungan dengan Tuhan secara baik. Kalau hubungan dengan Tuhan sudah baik, maka bermasalah apapun dan masalah apapun yang dihadapi dengan sesama, semua akan baik-baik saja. Kita mengasihi sesama bukan karena kita memang mengasihinya, tidak. Karena kita sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mengkanter beberapa ungkapan yang berkata, sudah ditolong, sudah dibantu, tidak tahu berterima kasih. Begitu banyak orang yang menyampaikan kalimat itu. Sudah dibantu, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu balas budi. Ingat, sudah berapa kali Anda dibantu orang lain? Sudah berapa kali kita dibantu orang lain? Sudah banyak kali kita dibantu orang lain, dan orang itu belum pernah kita tolong. Jangan-jangan kita juga ini tidak tahu balas budi. Hitung berapa orang yang sudah menolong Anda. Apakah Anda sudah pernah menolongnya? Tidak kan? Kalau begitu, kita tolong saja orang dan tidak perlu menunggu orang itu menolong kita. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi orang, mengasihi sesama. Dan Tuhan nanti akan menyuruh orang lain untuk menolongmu. Lalu kemudian sesudah orang lain menolongmu, orang itu tidak berkata, sudah pernah aku tolong, tidak nak tolong kak. Tidak, karena dia menolong kita sebab disuruh oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Sehingga kalau kita menolong orang lain, tolonglah dengan segala sukacita. Lalu kemudian gantungkan harapan bahwa kelak Tuhan akan menolong saya, tidak harus melalui orang yang sudah saya tolong. Karena kalau itu terjadi, itu namanya balas budi. Dan kita tidak mungkin bisa menolong orang di pinggir jalan yang kita tidak kenal, karena kita bilang, kapan mau nak tolong ke ini? Biarkan media di situ sampai mati, karena tidak kenal. Kalau tetangga ya oke lah, tapi ini bukan tetangga, entah dari mana kampungnya. Tapi kita akan disuruh untuk menolong siapa saja. Sekarang begitu tolong saja, karena satu hari nanti Anda jatuh, Anda mungkin akan ditolong orang lain yang tidak pernah Anda tolong. Itu jauh. Yang dekat adalah
dalam rumah kita sendiri, dalam gereja kita. Kesatuan dalam gereja memang akan ada masalah. Karena gereja itu seperti rumah sakit, tempat di mana orang-orang yang bermasalah, tempat orang-orang berdosa berkumpul, tempat orang-orang yang terbatas datang dalam penyerahan diri dan sadar bahwa saya berdosa. Kemarin saya punya masalah, Tuhan saya datang untuk diampuni. Setiap hari peristiwa itu terjadi di gereja. Sehingga kita tidak bisa berkata bahwa gereja adalah tempat orang-orang suci. Gereja adalah tempat orang-orang terbatas yang sedang melatih dirinya untuk menjadi lebih baik. Ingat tugas kita besar. Kenapa kita masih ditempatkan di sini? Begitu percayanya Yesus kepada kita sehingga dalam doanya dia berkata, aku menempatkan mereka di dunia supaya mereka menceritakan bahwa mereka itu bukan dari dunia, tapi mereka itu ada untuk dunia. Lalu bagaimana kita mau ada untuk dunia kalau kita sendiri baku sikat? Lalu bagaimana orang melihat bahwa lihat orang Kristen luar biasa? Itu maksud Tuhan menempatkan kita di dunia supaya kehadiran kita menjadi berita bahwa sungguh-sungguh mereka adalah orang-orang yang percaya. Mereka hadir di sini, diutus Tuhan untuk menciptakan damai sejahtera bagi semua. Kembalilah ke dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi. Periksa dirimu, apakah kehadiranmu mendatangkan damai sejahtera? Kemanapun kamu pergi, di rumahmu, di gereja, di sekolah, di kantor, di pasar, atau dimanapun kita pergi, coba kita rasakan. Masanang saya tahu, senangkah orang kalau kita ada? Senangkah orang di rumah kalau kita datang? Senangkah anak-anak kita kalau kita ada di situ? Senangkah istri kita? Senangkah suami kita? Senangkah anak-anak kita? Senangkah tetangga kita kalau ada di tengah-tengah mereka? Senangkah keluarga besar kita? Kalau mereka mulai merasa tidak senang dan merasa tidak aman atas kehadiran kita, mari periksa diri kita. Itu dalam lingkup yang kecil. Demikian juga dalam lingkup yang besar. Kita berharap bahwa kehadiran kita ini harus kita latih. Kehadiran kita mendatangkan sukacita bagi orang lain. Kehadiran kita membuat orang lain tersenyum. Kehadiran kita membuat orang lain bahagia. Upaya ini harus kita lakukan karena untuk itulah kita ditempatkan di dalam dunia ini untuk menjadi berkat. Berdoalah setiap hari, Tuhan tolong saya, semoga hari ini saya jadi berkat. Tolong saya, semoga hari ini saya menjadi orang yang baik melewati satu hari ini. Melewati satu hari ini, saya ingin menjadi orang yang baik. Besok berdoa lagi, Tuhan hari ini tuntun saya supaya jadi berkat. Supaya hari ini saya lewati dengan baik. Setiap hari kita berdoa agar kita bisa menjadi berkat. Setiap hari. Dan kalau itu sudah menjadi tradisi, maka sesungguhnya kita sudah mencapai apa yang Tuhan inginkan. Bahwa Dia mengutus kita untuk memberitakan bahwa Dia Allah. Kita harus hidup kudus. Amin.